Setelah melakukan berbagai pendekatan dan usaha yang tidak terhitung, Nur Muhammad tidak pernah berhasil mengantarkan satupun roh anak-anak mereka kembali ke alam rohani. Sehingga mereka pun akhirnya berkumpul, bersama-sama melepaskan diri dan menghilang dari panggung alam nyata dan alam fana. Umat manusia, anak-anak mereka tinggalkan sendirian. Mereka berkonsentrasi dan bersujud bersama di hadapan Yang Maha Pemilik kebesaran dan kemuliaan, menyerah dan mengakui bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan tantangan ini. Mereka sujud selama hampir 1000 tahun sebelum akhirnya Yang Maha Bercahaya memberikan petunjuknya, bahwa agar manusia bisa mengalahkan kecenderungan yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu nafsu, dan agar bisa benar-benar menjadi pemimpin di alam semesta, mereka membutuhkan pertolongan berupa utusan dari alam rohani, yaitu malaikat muqarrabin. Sampai titik ini kita sudah membahas banyak sekali ilmu hakikat di segmen kunci-kunci menghidupkan fitrah. Mulai dari perbedaan bahasa hakikat dan syariat, derajat Nur dan Muhammad, penciptaan alam semesta, dan juga sifat dasar alias kodrat Ifrit, Adam, Khidir, Eva, dan Jibril. Iya, Bu. Sudah komplit kelima Nur Muhammad dibahas. Setelah mendengar itu semua, apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari sini? Kesimpulan? Ada banyak sekali, Bu. Maksud saya, kesimpulan yang hanya bisa diambil setelah menggabungkan semua informasi yang sudah kita bahas tersebut. Kesimpulan yang sebenarnya sudah tersirat dalam pembahasan kita, tetapi belum terucap. Oh, itu. Iya, Bu. Saya punya beberapa yang baru terbersit setelah menggabungkan informasi dari episode yang berbeda. Bagus. Coba paparkan itu semua. Saya ingin lihat apakah ada pemahaman kamu yang bolong atau enggak. Kalau ada, akan saya tambahkan. Siap, Bu. Di episode kedua, kita membahas kenyataan bahwa keempat Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva itu ternyata silau jika terlalu dekat dengan Yang Maha Kuasa. Hanya Jibril yang kuat untuk berada di alam rohani. Oleh karena itulah mereka berempat bersama Jibril kemudian diberikan kemampuan untuk menciptakan sebuah alam baru, yaitu alam semesta tempat kita sekarang. Betul. Kenyataan ini, jika dihubungkan dengan surat Al-Baqarah 30 serta peristiwa sandiwara ketika kelima Nur Muhammad diuji lewat satu sama lain, memiliki signifikansi yang penting kalau saya pikir-pikir. Apa? Selama ini kita beranggapan bahwa kekhalifahan yang ingin diwujudkan Yang Maha Kuasa ini hanya berada di alam nyata. Oleh karena itulah, Allah membiarkan keempat Muhammad mencampurkan roh mereka dengan jasad hewan yang berasal dari alam nyata. Betul. Tetapi berdasarkan informasi di episode terakhir tentang Jibril, jelas bahwa sejak awal kekhalifahan tersebut juga mencakup alam rohani, bukan cuma alam nyata kan? Sandiwara penentuan peran di antara kelima Nur Muhammad bukan hanya tes untuk menentukan siapa yang akan mengisi peran protagonis atau antagonis di alam nyata, melainkan juga untuk menentukan siapakah di antara mereka yang mampu untuk tetap berada dekat dengan Allah di alam rohani dan membangun kekhalifahan di sana kan? Sebuah peran yang akhirnya diisi oleh Jibril beserta malaikat muqarrabin. Betul sekali, pintar. Yang Maha Pencipta sebenarnya sejak awal ingin menciptakan kekhalifahan di alam rohani dan alam nyata. Ini adalah kehendak statisnya. Kemudian kenyataan bahwa keempat Muhammad memilih mencampurkan roh mereka dengan jasad sedangkan Jibril menolak merupakan sisi dinamis dari kehendak statis tersebut. Konsekuensinya Jibril pun bisa tetap tinggal di alam rohani, sementara keempat Muhammad harus berpindah ke alam nyata. Seiring dengan waktu,
Jibril pun membangun kekhalifahan di alam rohani, sementara keempat Muhammad di alam nyata. Iya ya, itu cuma kehendak dinamisnya aja. Tetapi kekhalifahan yang memenuhi persyaratan cuma yang ada di alam rohani kan Bu, yang di sini belum. Betul. Makanya Jibril dan para malaikat muqarrabin itu sekarang hadir di alam semesta ini bukan karena ingin merebut kekuasaan akan alam semesta. Mereka semua sudah punya tempat sendiri yang jauh lebih bagus dari sini, lebih nyaman dari alam nyata. Mereka mau turun ke sini dan memberikan bimbingan kepada manusia murni atas perintah Allah, sebagai pertolongan Allah atas umat manusia, agar kita bisa menjadi pemimpin, menjadi khalifah atas diri kita sendiri di alam nyata ini. Ini signifikansi lainnya ya Bu? Iya. Tetapi memangnya ada yang berpikiran bahwa Jibril dan malaikat muqarrabin itu ingin merebut kekuasaan akan alam semesta? Ada. Terutama dari kalangan-kalangan yang memiliki akumulasi 3K tertinggi. Begitu. Akumulasi 3K tertinggi. Termasuk keempat Muhammad lagi jangan-jangan. Iya. Gawat. Selanjutnya, dalam episode kelima, kita membahas kenyataan pahit bahwa keempat Muhammad pun sebenarnya sudah tercemar nafsu semenjak mereka mulai mencampurkan roh dengan jasad. betul. Dan karena kodrat internal mereka itu bermiliar-miliar kali lipat manusia biasa, itu berarti nafsu mereka pun sebenarnya juga jauh lebih besar dong daripada rata-rata manusia. Betul. Berarti pada titik ini kita bisa aja bilang keempat Muhammad itu selain merupakan sumber dari fitrah kita, juga sekaligus sumber dari nafsu rasa aku, rasa suci dan rasa minta puji kita kan Bu? Iya, bisa dibilang begitu. Kenyataan ini jika dihubungkan dengan kehendak statis Allah dalam Al-Baqarah 30 tadi, mengindikasikan bahwa keempat Muhammad pun sebenarnya juga harus menang melawan nafsu mereka kan? Supaya bisa menjadi seorang khalifah alias pemimpin seperti Jibril. Betul. Dengan kata lain, usaha mereka selama ini membimbing umat manusia dari zaman ke zaman, mulai dari membangun peradaban hingga menghancurkannya, mengirimkan begitu banyak utusan-utusan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, bisa dibilang merupakan bagian dari usaha mereka untuk menjadi khalifah juga kan? Betul. Sama aja dengan kita umat manusia. Yang membedakan kita dengan mereka hanya angka kodrat internal mereka yang sangat besar dibandingkan kita. Hal ini berakibat persyaratan bagi mereka untuk bisa dianggap menang melawan nafsu di mata Yang Maha Kuasa otomatis juga jauh lebih berat, lebih besar dibandingkan manusia biasa. Nah, berarti pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah mereka mencapai tingkatan itu Bu sekarang? Sudahkah Ifrit, Khidir, Adam dan Eva mampu mengendalikan nafsu mereka yang sangat besar itu? Jika belum, maka kenyataan bahwa tidak ada satupun individu fitrah manusia yang mampu mengalahkan nafsunya bisa dibilang wajar kan? Jika junjungan yang selama ini selalu menjadi guru dan wadah kita dari zaman ke zaman saja belum mampu menang melawan nafsu mereka. Iya, betul sekali. Pintar. Ini adalah inti permasalahan yang sebenarnya. Bagaimana mungkin kita sebagai umat manusia bisa mengalahkan nafsu jika orang tua kita sendiri yang berusaha mengajarkan kita juga sebenarnya belum bisa mengalahkan nafsu mereka? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi pemimpin jika yang mengajari kita sendiri belum bisa menjadi pemimpin, hanya bisa menjadi penguasa? Iya Bu. Kamu tahu perbedaan antara pemimpin dengan penguasa? Tahu Bu. Apa?
Yang paling utama sih ya perkara 3K. Kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Kalau penguasa itu intinya adalah akumulasi 3K. Semakin tinggi seorang manusia memiliki status atau posisi dalam masyarakat, semakin ajaib dan unik seorang manusia dalam mewujudkan kehendaknya dalam kehidupan, semakin banyak harta dan sumber daya yang dimilikinya, semakin bagus bagi penguasa. 3K dalam berbagai bentuk adalah tujuan utama yang dikejar, tujuan hidup bagi seorang penguasa. Penguasa yang baik adalah ketika akumulasi kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan tersebut digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Sementara penguasa yang buruk, jika 3K tersebut digunakan untuk perbuatan buruk, singkatnya begitu. Betul. Masalahnya, baik atau buruk itu sifatnya relatif. Sesuatu yang baik bagi diri kita secara pribadi belum tentu baik buat orang lain, secara lahir ataupun batin. Sesuatu yang baik bagi orang lain belum tentu baik bagi diri kita. Relativitas ini akan menjadi semakin membingungkan jika dibandingkan dengan perspektif di hadapan Yang Maha Melihat dan mendengar. Betul. Seorang penguasa itu jika dipaksa untuk memilih akan mengutamakan kedudukan di hadapan sesama manusia daripada di hadapan Allah. Terutama jika untuk meningkatkan kedudukan di hadapan Allah, mereka harus membuang 3K yang sudah susah payah mereka kumpulkan selama ini. Mana mau seorang penguasa melepaskan itu semua? Betul. Singkatnya begitu definisi penguasa. Kalau pemimpin, intinya adalah kasih sayang dan manfaat yang dihasilkan. Sementara 3K tadi, kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan, hanyalah sebagai sarana kehidupan. Jadi, prioritas hidupnya bukanlah perkara banyak atau sedikit akumulasi 3K tersebut, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa dihasilkannya, seberapa tepat sasaran kasih sayang bisa dicurahkannya dalam kehidupan. Konsekuensinya, kalau kebetulan 3K lagi sedikit, ya disyukuri dan manfaatkan yang ada dengan niat karena Allah semata. Sebaliknya, kalau 3K-nya lagi banyak juga sama aja, disyukuri dan manfaatkan sebesar mungkin dengan niat karena Allah. betul. Banyak ataupun sedikit bukanlah masalah bagi seorang pemimpin yang sesungguhnya. Yang penting adalah berkah. Yaitu ketika apapun itu yang kita gunakan bebas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah setelah mati. Iya, Bu. Bagi seorang pemimpin, jika untuk menghasilkan manfaat maksimal itu ia harus membuang 3K, ya dibuanglah 3K tersebut. Tidak peduli seberapa besar usaha yang dulu pernah digunakannya untuk mengejar. Mengapa bisa seperti ini? Karena 3K sejak awal hanyalah sarana kehidupan untuk beribadah kepada Allah, bukan tujuannya. Betul. Kemudian, jika untuk menghasilkan manfaat maksimal seorang pemimpin harus terlihat buruk di mata orang lain, ya dilakukanlah perbuatan tersebut, tidak peduli apa kata orang lain. Kemudian di masa depan, setelah menghasilkan manfaat terbesar tadi, ia ternyata menjadi sangat mulia di mata orang lain, kenyataan ini pun tidak akan membuatnya silau, sebab pendapat orang lain sejak awal tidak relevan bagi seorang pemimpin. Mengapa bisa seperti ini? Karena yang menjadi fokus utama kehidupan seorang pemimpin adalah kedudukannya di hadapan Allah yang maha memiliki dan maha kaya, bukan kedudukannya di hadapan sesama manusia. Jelas aja. Betul. Mengapa definisi antara penguasa dan pemimpin meskipun sama-sama khalifah bisa begitu berbeda? Sebab definisi pemimpin itu berdasarkan bahasa rohani, di mana tolok ukurnya adalah kualitas roh manusia dalam menjalani kehidupan. Sementara definisi penguasa berdasarkan bahasa jasmani, di mana tolok ukurnya adalah kualitas jasmani manusia. Singkatnya begitu. Betul sekali. Itu perbedaan antara pemimpin dengan penguasa.
kurang lebih. Coba simak surat berikut ini. Bayangkan jika kata kami dalam ayat ini mengacu kepada keempat Muhammad yang menjadi manajer akan sebuah kebudayaan. Kamu bisa lihat kan letak kesalahpahamannya di mana? Iya, Bu. Apa? Yang saya lihat adalah Nabi Daud itu dijadikan sebagai khalifah dulu, entah oleh Ifrit, Khidir, Adam atau Eva. Baru kemudian berusaha mengalahkan nafsu selama menjadi khalifah tersebut. Padahal hanya dengan mengalahkan nafsu terlebih dahululah seorang manusia bisa menjadi khalifah yang sebenarnya. Betul sekali. Inilah contoh konkret kesalahpahaman definisi khalifah yang dipahami dalam ilmu kebaikan. Khalifah oleh keempat Muhammad diartikan sebagai kelompok manusia yang paling unggul. Tergantung unggul definisi siapa, Ifrit, Khidir, Adam, atau Eva. Berbeda-beda di antara mereka. Manusia unggul ini kemudian akan mengendalikan manusia yang kurang unggul. Manusia yang memiliki kelebihan ini akan menjadi hakim bagi manusia yang relatif kurang segalanya. Manusia yang berkedudukan lebih tinggi ini akan menjadi junjungan dan teladan bagi manusia yang kedudukannya lebih rendah. Oleh karena itulah manusia-manusia unggul ini selalu dituntut dan didorong untuk mencari pengikut. Semakin banyak pengikut berarti semakin bagus. Semakin banyak yang meneladani dan menghormati berarti semakin unggul seorang manusia. Hal ini terlihat dan terdengar baik, tetapi sebenarnya tidak benar. Mengapa? Sebab kedudukan di hadapan Allah menjadi rancu dan seringkali disamakan dengan kedudukan di hadapan sesama manusia. Iya. Dalam ayat tadi, Nabi Daud sebenarnya baru mencapai tahapan penguasa ketika akumulasi 3K-nya sangat besar. Nabi Daud diangkat menjadi penguasa, menjadi raja, agar memiliki pengikut, agar bisa mengatur dan menjadi contoh bagi manusia-manusia yang lain. Tetapi kenyataannya adalah ia belum mampu menjadi pemimpin yang sebenarnya, belum menang melawan nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Iya, Bu. Persis seperti definisi yang barusan ya. Iya. Kesalahpahaman inilah yang juga menjadi sumber mengapa di dunia ini tidak pernah tercipta kedamaian. Meskipun segala sarana kehidupan jumlahnya banyak dan melimpah, yang merajalela justru keserakahan, bukannya kemakmuran dan kesejahteraan. Manusia justru menjadi budak nafsu, bukannya menjadi pemimpin bagi nafsunya sendiri. Jadi, 3K yang dikumpulkannya pun menjadi tidak bermanfaat, menjadi utang di hadapan Allah. Sebab setiap kali ujian kehidupan yang diberikan Allah mewujud dalam kehidupan, manusianya selalu memilih untuk menggunakan hak-hak prerogatif Allah daripada melepaskannya. Akibatnya, pintu berkah pun tertutup dan ujian kehidupan yang lebih gawat dari sebelumnya pasti akan muncul keesokan harinya, sampai pada akhirnya kebudayaan tersebut hancur tidak tersisa. Iya ya. Sebab ujian kehidupan merupakan program ya, Bu. Program yang akan selalu mewujud untuk mengambil hak-hak prerogatif Allah dari tangan manusia. Jika manusianya nggak lulus, maka besok pun akan terulang lagi ujian yang serupa. Betul. Dan kalau terus-terusan seperti itu, pada suatu titik ujiannya akan datang dengan begitu dahsyat sehingga manusia tidak bisa apa-apa selain pasrah. Jadi benar ya, Bu. Sampai titik ini pun sebenarnya keempat Muhammad pun belum bisa menjadi pemimpin. Sebab mereka belum bisa mengajarkan anak-anak mereka, yaitu kita ini, umat manusia, untuk bisa menjadi pemimpin. Betul sekali. Dan ini bukan sekedar analisis kamu aja berdasarkan informasi-informasi sebelumnya.
tetapi memang merupakan kenyataan. Ini merupakan vonis langsung yang diberikan sendiri oleh Yang Maha Esa. Oh ya? Iya, Kata siapa, Bu? Jibril. Vonis dari Yang Maha Kuasa ya. Terus apa artinya buat kita semua? Sebagai manusia biasa, Bu, ada nggak efeknya buat kita? Adalah 1. Kita semua harus sadar bahwa segala kejadian yang sedang dan akan terjadi, entah itu wabah penyakit, bencana alam bertubi-tubi, berbagai macam konflik dalam sosial masyarakat, itu semua merupakan proses seleksi dan ujian untuk menjadi khalifah yang sebenarnya. Proses untuk bisa menjadi pemimpin atas nafsu dan kendalinya dipegang oleh Yang Maha Pencipta sendiri. Oh, bukan Jibril ya, Bu? Bukan. Yang Maha Kuasa sendiri yang memegang kendali atas Jibril dan malaikat muqarrabin. Malaikat muqarrabin lumah dan syariat membantu manusia di alam nyata ketika manusia masih hidup. Sementara Nurani dan Yasin membantu manusia di alam fana ketika manusia sedang mati. Allah sendiri yang memegang ya. Apa artinya? Artinya setinggi-tingginya kedudukan yang manusia capai di masa lalu, tidak ada keuntungannya sama sekali dalam proses ini. Sedekat apapun kita dengan Ifrit, Khidir, Adam, atau Eva di masa lalu, tidak akan serta-merta menjadikan kita memiliki kedudukan khusus dalam seleksi ini. Kalaupun kita di masa lalu merupakan penguasa terbesar, nabi tertinggi, malaikat tanda kutip paling mulia, siluman paling sakti, dan semacamnya, semua kedudukan tersebut justru akan memperberat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Iya. Sebagaimana yang sudah kita bahas di Hijrah Kurikulum episode 2 ya, Bu, perkara sapu jagat. Semakin banyak pengikut yang kita miliki, itu berarti justru semakin besar pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Semakin tinggi kedudukan kita di hadapan sesama manusia, berarti justru semakin banyak kekeliruan yang kemungkinan harus kita sapu bersih, harus kita luruskan di hadapannya. Betul. Karena selama kita berkedudukan tinggi tersebut, kita menjadi seorang penguasa. Dan ketika kita menjadi penguasa, bukan pemimpin yang sesungguhnya, kita pasti cenderung menyesatkan orang lain daripada mengarahkan ke jalan yang lurus. Pasti. Dan hal ini berlaku juga bagi umat manusia yang sekarang masih hidup ya, Bu. Semakin banyak kita sekarang punya pengikut, semakin berat juga pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Nggak serta-merta karena banyak pengikut berarti dalam proses ini dapat akses khusus, dapat keringanan kan? Betul. Justru semakin berat bebannya. Oke. 2. Kenyataan inilah yang menjadi alasan mengapa ilmu kebenaran yang menggunakan lewatan malaikat muqarrabin sama sekali tidak mencari pengikut. Sama sekali tidak boleh memaksakan kehendak. Malaikat muqarrabin sebagai rasul sama sekali tidak membutuhkan apa-apa dari manusia. Oleh karena itulah kita sebagai lewatan kabar ilmu kebenaran di channel ini pun bahkan tidak menampilkan ajakan untuk subscribe sama sekali kan? Iya, Bu. Makanya sejak awal sudah kita tekankan bahwa semua informasi di sini boleh didengarkan, boleh dilupakan, boleh dianggap serius, boleh dianggap fantasi belaka. Betul. Manusia mau mendengarkan atau tidak peringatan yang kebetulan dilewatkan di sini, tetap saja proses seleksi tersebut akan terus berjalan sesuai rencana. Manusia kebetulan menemukan channel ini sehingga bisa mulai belajar atau tidak pernah dengar sama sekali, sehingga tidak pernah mulai juga sama aja. Semua kemungkinan tersebut sudah direncanakan dengan matang. Masing-masing ada jalannya sendiri-sendiri. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang akan bisa menghentikannya, tidak peduli apapun yang mereka lakukan. Bahkan kelima Nur Muhammad pun tidak bisa menghentikan atau mempengaruhi proses ini. Oh ya? Iya, seperti yang saya bilang tadi,
Karena memang kendalinya dipegang sendiri oleh Yang Maha Kuasa. Oh iya. Dengan kata lain, kita harus buang jauh-jauh pemikiran dan harapan bahwa akan ada sosok manusia yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan atau keringanan atau jalan pintas berkenaan dengan proses menjadi khalifah yang sebenarnya. Ini kan, Bu? Betul sekali. Itu adalah salah satu signifikansi utamanya. Jangan harap ada sosok penolong. Kita semua sebagai individu manusia harus menang melawan nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Titik. 3. Manusia itu adalah makhluk sosial. Betul. Kita memang tidak bisa hidup sendirian tanpa saling mendukung dan saling menyokong. Sangatlah wajar bagi kita untuk membentuk kelompok-kelompok. Ada yang di depan dan ada yang di belakang. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Tetapi dalam kelompok-kelompok tersebut, satu, bukan berarti yang di depan sudah pasti lebih mulia di hadapan Allah, sementara yang di belakang kurang. Jangan lupa, 3K itu sarana hidup, bukan tujuannya. 3K itu adalah bahan baku bagi ujian kehidupan, bukan imbalannya. 2. Bukan berarti yang di bawah sudah pasti lebih rendah di hadapan Allah daripada yang di atas. Jangan lupa, kodrat manusia itu berbeda-beda. Ada hal-hal yang mudah bagi kita, tetapi sangat susah bagi orang lain, meskipun kelihatannya sama aja. 3. Bukan berarti yang di atas serta-merta mendapatkan keringanan karena lebih unggul daripada yang di bawah. Jangan lupa, kedudukan manusia di hadapan Allah itu dihitung berdasarkan iradat bersih, bukan status. 4. Bukan berarti yang di belakang bisa lepas tangan dari pertanggungjawaban di hadapan Allah dan mentransfernya ke yang ada di depan. Jangan berpikiran bahwa asal ikut seseorang yang kita muliakan, berarti tindakan kita sudah pasti benar juga di hadapan Allah. Masing-masing dari kita itu harus sadar apa manfaatnya, apa mudaratnya. Masing-masing dari kita harus tabah dalam menghadapi ujian kehidupan. Kemudian juga harus sabar dan melepaskan hak-hak prerogatif Allah dalam prosesnya. Mengapa semuanya seperti ini? Mengapa ibadah kita tidak bisa dihitung sebagai kerja kelompok? Karena kedudukan di hadapan sesama manusia itu memang tidak sama dengan kedudukan di hadapan Allah. Kita berada di posisi manapun dalam kelompok-kelompok tersebut, tetap harus mampu menjadi pemimpin bagi nafsu, menjadi khalifah yang sesungguhnya di hadapan Allah. Iya. Pemahaman-pemahaman yang berusaha Ibu luruskan barusan memang basisnya definisi khalifah sebagai penguasa ya, Bu? Bukan definisi khalifah sebagai pemimpin yang sebenarnya. Betul. Oh ya, satu lagi, ingat. Manusia itu dalam kehendak statis Allah diharuskan menjadi pemimpin, bukan menjadi pengikut, kan? Iya ya. Makanya masing-masing individu manusia itu harus sadar, tabah, dan sabar ya, Bu. Nggak bisa diwakilkan ke orang lain. Iya. Dan untuk menjadi khalifah yang sesungguhnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjadi pemimpin bagi nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Nantinya setelah kita menang melawan nafsu, dalam berkelompok-kelompok pun kita akan menjadi berbeda juga. Secara kolektif kita akan mampu membedakan mana yang tidak bermanfaat dan mana yang manfaat. Kemudian di antara yang sama-sama bermanfaat, kita akan mampu memilih yang paling bermanfaat. Dengan cara ini, baru pintu berkah akan dibukakan oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga apapun itu yang kita gunakan dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, semuanya tidak akan menjadi utang yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iya, Bu. Oke.
Oke, ngerti sampai sini. Kesimpulannya adalah 1. Yang Maha Pencipta sejak awal ingin menciptakan kekhalifahan di alam rohani dan alam jasmani. Betul. 2. Oleh karena itulah diadakan seleksi untuk mengetahui siapa yang bisa tetap berada di alam rohani dan siapa yang harus pergi ke alam jasmani. Dan kenyataannya adalah Jibril yang bisa tetap tinggal sementara Ifrit, Khidir, Adam dan Eva harus turun ke alam nyata. Betul. 3. Keempat Muhammad yang merupakan sumber dari fitrah kita umat manusia bisa dibilang juga merupakan sumber dari nafsu kita juga. Betul. 4. Mereka juga sama, harus mampu mengalahkan nafsu yang ada di dalam diri mereka, harus mampu menjadi pemimpin. Betul. Tetapi persyaratan bagi mereka untuk bisa mencapai status pemimpin yang sesungguhnya tersebut jauh lebih berat dibandingkan rata-rata umat manusia. Betul. 5. Saat ini dan entah berapa lama ke depan, umat manusia sedang mengalami proses seleksi sekaligus pembelajaran agar bisa menjadi khalifah yang sebenarnya. Betul. 6. Proses ini berada di bawah kendali Yang Maha Esa sendiri bahkan. Betul. Sehingga tidak ada satupun makhluk yang bisa mempengaruhi jalannya proses ini, tidak terkecuali Nur Muhammad. Betul. 8. Oleh karena itulah, kita harus membuang jauh-jauh harapan adanya sosok manusia atau siapapun itu yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Betul. Satu-satunya pilihan yang tersedia bagi kita, umat manusia, adalah dengan melakukan segala upaya melawan kecenderungan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji yang ada di dalam diri kita, agar kita bisa menjadi khalifah alias pemimpin yang sebenarnya. Betul. 9. Hanya dengan menjadi pemimpin yang sebenarnya lah pintu berkah akan terbuka. Hanya dengan mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita sendirilah kita sebagai individu ataupun kelompok akan terbebas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah setelah mati. Betul. Oke Bu, itu aja saya rasa. Ada nggak yang mau ditambahin? Cukup. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Siap Bu.